Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ba'du. Baik teman-temanku sekalian yang saya hormati, baik bertemu lagi ya dengan materi TWK yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integritas. Baik kan teman-teman sekalian, sebelum kita belajar tentang materi ini, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik teman-teman, integritas itu apa ya? Integritas menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Ya, jadi integritas itu suatu sifat yang menyatu, yang memiliki potensi, yang memancarkan jadi tumbuh kewibawaan dan kejujuran, yaitu namanya integritas. Atau kata lain, definisi lain integritas ialah adanya kesesuaian antara hati, ucapan dan tindakan seseorang. Seseorang yang berintegritas akan memegang teguh prinsip-prinsip moral dengan menolak untuk mengubahnya walaupun harus menghadapi godaan-godaan ataupun situasi dan kondisi yang menyulitkannya. Nah, ciri-ciri orang yang berintegritas: satu, selalu menepati janjinya, tidak pelin-pelan, berkomitmen dan bertanggung jawab, perkataannya sesuai dengan perbuatan, jujur dan terbuka, selalu menghargai waktu, kemudian selalu menjaga prinsip-prinsipnya yang benar meskipun nanti banyak-banyak godaan. Tapi orang berintegritas itu yaitu orang yang komitmen ya, menjaga prinsip-prinsipnya dengan yang benar. Kunci atau dimensi integritas, nah ini yang muncul di soal. Teman-teman pahami saja 3 ya kunci integritas ini. Yang pertama yaitu kejujuran ya. Yang pertama empati, terdiri dari aspek 1 empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan 3 rendah hati. Kemudian kunci integritas yang kedua dimensinya itu konsistensi ya, konsistensi dalam perbuatan dan sesuai apa yang dipikirkan dan diucapkan. Kemudian yang ketiga keberanian. Nah, di sini menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dan penuh percaya diri. Oke. Nah, contoh besar sikap yang berlawanan dengan sikap integritas yaitu korupsi ya. Sistem Integritas Nasional atau SIN adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Kemudian landasan hukumnya pemberantasan korupsi yaitu ada Undang-Undang Nomor 31, Nomor 20 Tahun 2001, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan kepada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Tugas KPK koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang, kemudian melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, kemudian melakukan monitor ya terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Konsep integritas nasional KPK ada 9. Situ ada kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, adil, dan sederhana. Nah, langsung ke contoh soal ya. Sini nomor 1, contohnya Pak Solah adalah seorang ASN bagian pejabat publik di suatu daerah. Sebagai ASN tentunya Pak Solah harus menjadi pribadi yang dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat umum. Di tempat Pak Solah mengabdi, keutamaan seorang ASN sebagai pejabat publik harus berintensi tinggi pada nilai. Nah, ingat teman-teman tadi apa poin-poin atau kunci tentang integritas? Baik. Oke, baik di sini kejujuran seperti tadi di 3 dimensi itu ada ya. Tuh, kedisiplinan,
No, tanggung jawab ini ada di ciri-cirinya, kepedulian dan pelayanan publik, itu kan. Jadi yang betul adalah kejujuran. Karena di sini yang ditanyakan pribadi yang menjadi teladan yang baik ya masyarakat itu kejujuran. Baik, lanjut ke contoh soal yang kedua ya teman. Integritas berdasarkan kompetensi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki pengertian bahwa A. Mutu sifat dan keadaan yang digambarkan secara utuh yang memancarkan kewibawaan. B. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Patuh pada kode etik dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian berkepribadian utuh yang merujuk pada nilai normal dan etika. Kepribadian yang membawa marwah bangsa dan negara sebagai identitas nasional. Nah, kira-kira menurut teman-teman di sini apa isinya? Di sini yang ditanyakan integritas ya berdasarkan kompetensi KPK. Nah, di sini mutu sifat dan keadaan yang ini kelima jawaban ini hampir semua betul ya. Cuma di sini integritasnya tadi integritas ada konsistensi. Nah, ada di sini ada yang B nih yang menurut saya ya. Silakan diskusikan aja sesuai perkataan dan tindakan yang sesuai ya dengan nilai secara konsisten. Nah, di sini ada konsisten. Jadi yang paling betul adalah di sini B ya. Oke, teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian ya dirangkum. Saya rangkum segitu. Ingat nilai-nilai dasarnya, dimensi-dimensinya dalam integritas apa saja ya. Alhamdulillah, semoga apa-apa yang kita pelajari menjadi berkah, amin. Mari kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudihu kama alamtani fardudu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.